minggu ini ketemu lagi bersama Lause Pauline dan Lause Meliana dalam ibadah Elion Kids versi online. Are you ready, kids? Wait, Lause Pauline. Hari ini ada yang mau join kita nih. Aku panggil dulu ya. Yongji. Hello, Lause Mel. Hello, Lause Pauline. Hello, guys. Are you ready to worship, Yongji? Yes, I'm ready. Yongji, can you pray for us? Okay, let's pray. Dear God, thank you for gathering us in this place to learn your word. Please bless us. Amen. Lause, where are we going? Yongji, hari ini kita mau jalan-jalan. Kita mau wisata, traveling. It's going to be super fun. Traveling? Okay, come on, let's go. Oke, but wait, mana ya Lause Pauline? Hai, udah nungguin Lause ya? Iya Lause, sudah gak sabar ini. So, kita mau kemana ini? Nah, Yongji, Lause Mel, dan adik-adik di rumah, hari ini Lause mau ajak kalian keliling. Keliling kemana? Keliling ke Indonesia. Keliling Indonesia, Lause? Are you sure? Yes, dan yang pastinya Lause akan ajak kalian ke tempat-tempat yang sangat istimewa. Hooray, I'm so happy! Tapi sebelum berangkat, let's praise our God first. Praise ye the Lord! Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Wow, Lause, where are we? Welcome to Jakarta. Sekarang kita lagi ada di depan Monumen Nasional, Yongji. Namanya Monas. Wow, so tall. Is that gold? Yes, Yongji, Tugu Monas ini dibangun tahun 1961 oleh Presiden Soekarno untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia dan tingginya 132 meter. That's cool. So, where are we now? Sekarang kita pindah ke Jogja, Yongji. Di depan kita itu, yang bentuknya kerucut itu namanya Monumen Jogja Kembali. Yes, bener banget. Dan itu dibangun pada tahun 1985 untuk memperingati Jogja kembali ke Indonesia dari tangan Belanda. Sekarang kita pulang ke Surabaya. Lause, what is that? Are you sure ini di Surabaya? Yes, of course. Itu namanya Tugu Pahlawan, Yongji. Ada di kota tercinta kita. Yes, dan Tugu Pahlawan ini tingginya 41 meter. Dan Tugu Pahlawan ini diresmikan tahun 1952. Nah, Yongji, Lause Mel, dan adik-adik di rumah. Tadi kan kita udah ke Tugu Monas, terus udah ke Monumen Jogja Kembali, terus habis itu kita ke Tugu Pahlawan. Nah, tahu nggak semuanya itu dibangun untuk apa? I don't know. Maybe because
It looks good? No, Yongji. It is built for us to remember. Iya, jadi monumen itu ada supaya kita bisa mengingat peristiwa penting seperti jasa para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan buat kita. Jadi setiap kali kita lihat monumen itu, we can remember what they had done for us. Nah, sekarang kita sudah merdeka. Merdeka! Tapi lo juga tahu loh, ada seseorang yang mau mati menyelamatkan kita. Nggak cuma untuk Yongji, Lausu Pauline, Lausu Mel atau adik-adik di rumah, tapi untuk menyelamatkan semua umat manusia, memerdekakan kita semua dari yang namanya dosa. I know! Jesus Christ! Good job Yongji, good job kids. Tuhan kita adalah Yesus Kristus yang So big, so strong, and so mighty. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. The mountains are His, the river are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. There's nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty. Yongji, Lausu mau tanya. Menurut Lausu Mel, Yongji dan adik-adik di rumah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengingat perbuatan Tuhan Yesus di atas kayu salib? We can pray? And we can praise Him by singing and dancing with our heart and soul. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. Yes. But there is one more thing. Ada satu hal lagi yang bisa kita lakukan untuk mengingat Tuhan Yesus dan perbuatannya di atas kayu salib. What is it? Yaitu dengan perayaan perjamuan kudus. Perjamuan kudus? Yongji, bahasa Inggrisnya Holy Communion. Perjamuan kudus adalah salah satu cara untuk mengingat Kasih Yesus. Lebih indah dari pelangi,
adik-adik. Wah, seru banget nih ya habis jalan-jalan keliling Indonesia. Sekarang kita akan dengar firman Tuhan bersama Lose Hansun ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini sangat fun sekali. Dan sekarang kami mau menerima firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang hal baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum firman Tuhan hari ini, Lause mau kasih quiz time, alright? Kalau Lause punya 3 pertanyaan nih, kita lihat ya. Adik-adik bisa jawab dengan benar nggak? Pertanyaan pertama, on August 17, 17 Agustus di Indonesia, kita merayakan hari apa coba? Nah, 17 Agustus ya. A, birthday-nya Lause Hansun. B, kita merayakan Easter Day atau Hari Paskah. Atau C, kita merayakan Independence Day atau Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang mana? Yang A, B, or C? Jawabannya yang benar adalah C. 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan negara kita Indonesia. Siapa yang benar? Good. Alright, second question. On December 25th, 25 Desember, kita merayakan hari apa? Ayo, it's so easy, right? A, Halloween. B, Christmas. Or C, Heroes Day atau Hari Pahlawan. Apa ayo? Ayo, sudah menentukan jawaban? Baik, mari kita cek. Jawaban yang benar, 25 Desember kita merayakan hari Christmas, of course ya, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Alright, last question. Good Friday atau hari Jumat Agung itu kita merayakan apa? Ayo. A, kelahiran Tuhan Yesus. B, kematian Tuhan Yesus. Atau C, kebangkitan Tuhan Yesus. Yang mana? A, B, or C? Dah? Jawaban yang benar adalah B, kematian Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kenapa sih ya kita kok harus merayakan hari tertentu? Ada 17 Agustus, ada 25 Desember, ada Good Friday atau Jumat Agung. Nah, kita merayakan hari-hari tertentu itu untuk mengingat ada peristiwa kejadian yang penting yang bisa membuat kita bersyukur. Misalnya nih ya, langsung tanya nih, siapa di antara adik-adik yang pernah merayakan ulang tahun? Wah, ada yang barusan ulang tahun ya. Ada yang pernah ya. Apa sih yang kamu rayakan waktu ulang tahun? Waktu ulang tahun kamu merayakan hari kelahiranmu ya. Namanya juga birthday ya. Apa sih tujuannya kamu merayakan ulang tahunmu? Nah, ulang tahun itu kita rayakan supaya kamu itu ingat bahwa kamu itu precious. Kamu itu berharga. Kamu itu disayang loh sama banyak orang, terutama oleh papa mamamu. Makanya seringkali ya, waktu kamu ulang tahun, kamu mungkin mendapat hadiah atau kado. Ada yang dapat boneka, ada yang dapat robot, ada yang dapat mobil-mobilan, ada yang dapat games. Nah, semua itu diberikan buat kamu sebagai tanda sayang bahwa you are precious, kamu itu berharga. Hey, do you know? Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus meminta kita untuk melakukan satu hal. Perayaan apa? Ayo, kuis lagi ya. A, Christmas. B, New Year. Or C, birthday. Ayo, Tuhan Yesus minta kita rayakan apa? Christmas, New Year, or birthday? Jawaban yang benar adalah no. Bukan semuanya. Lalu apa dong? Jawabannya adalah Tuhan Yesus meminta kita untuk merayakan yang namanya perjamuan kudus atau Holy Communion. Apa itu? Nah, begini. Orang Israel itu ada satu perayaan yang sangat penting. Namanya adalah Passover atau Paskah. Tapi beda sama perayaan Paskah kita orang Kristen. Mereka itu ya merayakan Paskah supaya mereka ingat bahwa mereka itu bahagia karena sudah keluar dari tanah Mesir. Loh, kok seneng sih keluar dari Mesir? Iya, karena waktu di Mesir itu ya, mereka itu susah sekali, sangat menderita. Mereka setiap hari ya, itu harus bangun pagi-pagi.
bukan untuk sekolah, tapi untuk kerja keras. Mereka itu harus angkat batu yang berat-berat dari satu tempat ke tempat yang jauh. Lalu kalau siang mereka makan itu makannya porsinya sedikit, nggak enak lagi. Habis itu kerja lagi dan tidurnya cuma bisa sebentar. Sudah begitu ya, nggak ada holiday loh, nggak ada libur-liburnya. Wah, mereka sedih sekali. Maka Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan menyelamatkan mereka lewat satu orang yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Masih ingat siapa namanya? Namanya adalah Moses atau Musa. Nah, makanya waktu Paskah atau Passover, orang-orang Israel mereka akan merayakannya dengan makan sebuah roti. Nah, roti ini nggak ngembang, namanya roti tanpa ragi. Ragi itu yang bikin rotinya ngembang. Bentuknya itu bundar, pipih atau gepeng, itu kayak keripik ya. Nah, lalu mereka juga akan makan daging domba. Nah, ya, daging dombanya itu akan dimasak, lalu mereka makan bersama-sama. Suatu kali pada waktu malam Paskah, nah Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya makan malam Paskah, makan bersama-sama. Tapi aneh adik-adik, karena Tuhan Yesus itu nggak menyediakan daging domba. Apa yang Yesus lakukan? Yesus pertama dia mengambil roti, lalu dia mengucap berkat, terima kasih Bapa. Lalu dia memecah-mecahkannya, dipecah-pecahkan lalu diberikan kepada murid-muridnya. Yesus ngomong, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Tubuhku? Itu kan roti. Setelah itu ya, Yesus mengambil cawan atau gelas ya, berisi air anggur. Lalu Yesus mengucap syukur lagi, dan Yesus berkata, setelah dia bagikan kepada semua murid-muridnya untuk diminum, Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang diberikan untuk banyak orang. Apa ya artinya? Nah, artinya Yesus itu berkata bahwa aku, dirinya ya, akan berkorban hingga mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu adik-adik, untuk menebus dosanya Lause dan dosa kita semua. Jadi roti yang dipecah-pecahkan itu bagaikan tubuh Tuhan Yesus yang diberikan untuk kita. Dan anggur itu bagaikan darah Tuhan Yesus yang dicurahkan supaya kita diampuni dari dosa-dosa kita. Jadi kalau orang Israel waktu malam Paskah itu mereka makan daging domba ya. Tapi dalam perjamuan kudus Tuhan Yesus mengatakan, akulah dombanya. Yesuslah yang disembelih, yang dipotong. Artinya Yesus yang menjadi korban, menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah adik-adik, Tuhan Yesus minta kita merayakan ini loh. Merayakan pengorbanan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Kapan kita perjamuan kudus adik-adik? Nah nanti ya, ketika adik-adik sudah besar, sudah dibaptis dan mengaku percaya pada Tuhan Yesus, di gereja sama-sama ya, kita akan mengikuti yang namanya Holy Communion atau perjamuan kudus. Nanti pendeta di gereja akan membagikan roti-roti kecil dan anggur untuk kita makan dan kita minum. Nah setiap kali kita makan dan minum, kita mengingat siapa? Kita mengingat Tuhan Yesus yang sudah memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Adik-adik, sampai waktu itu tiba, adik-adik belum melakukan perjamuan kudus. Tapi kita tetap bisa mengingat pengorbanan Yesus dan mengucap syukur dengan cara apa? Kita menyembah Tuhan seperti hari ini. Seperti Yongchi tadi ya. Kita menyanyi, kita berdoa, memuji Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan dan menaatinya. Itulah cara kita mengingat Tuhan Yesus di hidup kita. Will you always remember Jesus? He loves you. Let us worship Him. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mati berkorban buat kami. Kami berterima kasih untuk perjamuan kudus. Sekalipun kami masih kecil dan belum mengikutinya, tapi hari ini kami bisa beribadah menyembah Tuhan dan mengucap syukur. Itulah cara kami mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alright, untuk ayat hafalan kita hari ini adik-adik dari Markus 14 ayat 24. Markus 14 ayat 24. Bunyinya, dan Yesus berkata kepada mereka, inilah darahku
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sekali lagi ya, Markus 14 ayat 24. Yesus berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Bagi kamu adik-adik, bagi Lause, bagi kita semua. Nah adik-adik sekarang ayo kita siapkan persembahan kita. Ayo boleh siapkan yang punya celengan, disiapin yuk celengannya. Nah uang persembahannya semua sudah siap ya. Mari kita masukkan sama-sama ke tempat yang khusus ini. Kita kumpulkan, nanti titip sama papa dan mama untuk dikirim ke gereja. Alright? God bless you. 老师, now I understand the meaning of Holy Communion. Jesus loves us so much that He wants to die for us. That's right, Yongji. He died for us to wash away our sin. Adik-adik di rumah juga ingat ya, apa itu perjamuan kudus? Yaitu untuk mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat di atas kayu salib. Tuhan Yesus itu sangat sayang pada kita dan Dia ingin kita mengingat hal itu. Remember and always remember. Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya. Hai adik-adik, hari ini kita mau membuat diorama perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Pertama-tama, print gambar dari link deskripsi, lalu siapkan lem dan juga gunting. Lalu kita gunting gambarnya dulu ya. Jika sudah, tekuk kedua sisi yang berwarna putih ke arah luar, lalu kalian beri lem. Dan tempelkan orang-orang di sisi kanan dan kiri di tempat yang sudah kalian beri lem. Selanjutnya kalian tinggal mendekorasi meja dan selesai. Selamat mencoba. Well guys, see you next week Di Ibadah Elion Kids versi online. Bye.